Jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Kali ini kami akan menyampaikan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, agar channel ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Sahabat semuanya, mungkin Anda mengidap penyakit MAH kronis. Nah, informasi kali ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengatasi dengan 5 bahan rumahan berikut untuk mengatasi sakit MAH. MAH menjadi salah satu penyakit yang paling sering menjangkiti orang Indonesia. Penyakit ini menyerang pencernaan yang membuat penderitanya mengalami mual, muntah, perut kembung, dan dada yang terasa nyeri atau seolah terbakar. Meski penyakit ini biasanya tidak menyebabkan masalah medis yang serius, jika dibiarkan berlarut-larut bisa mengembangkan risiko masalah kesehatan yang lebih parah lagi. Nah, selain itu kondisi sakit MAH kadang bisa memburuk sewaktu-waktu tergantung keparahannya. Oleh karena itu, kita harus segera mencari bantuan medis jika kondisi MAH yang kita alami menyebabkan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah napas tersengal. Yang kedua adalah susah bernapas. Yang ketiga, keringat mengucur deras. Keempat, nyeri dada yang menjalar sampai ke rahang, leher, atau lengan. Dan yang kelima adalah dada terasa nyeri saat sedang beraktivitas maupun ketika mengalami stres. Nah, sahabat semuanya, sebagaimana kami kutip dari berbagai referensi, penyebab umum penyakit MAH adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti halnya berikut ini. Yang pertama adalah porsi makan yang terlalu banyak. Yang kedua, makan terlalu cepat. Yang ketiga, terlalu sering makan makanan pedas dan asin. Kelima, terlalu sering minum minuman beralkohol. Yang keenam, banyak minum minuman berkafein seperti kopi, teh, dan coklat. Yang ketujuh, gemar minum minuman bersoda atau berkarbonasi lainnya. Selanjutnya, merokok. Kemudian kecemasan dan stres. Dan yang terakhir adalah kebiasaan makan mendekati waktu tidur. Selain gaya hidup yang tak sehat, MAH juga bisa disebabkan oleh beragam penyakit seperti reflux asap lambung, gastritis, infeksi lambung, tukak lambung, kanker perut, dan penyakit seliak. Sembelit dan obesitas juga bisa berkontribusi sebagai penyebab penyakit MAH. Nah, sahabat semuanya, pengobat penyakit MAH sebenarnya tidak terlalu rumit. Beberapa bahan rumahan pun bisa membantu kita mengatasi penyakit ini. Sebagaimana kami informasikan dari berbagai sumber, berikut bahan rumahan yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati penyakit MAH. Yang pertama adalah jahe. Jahe selain meredakan mual dan meningkatkan sirkulasi darah, jahe dapat membantu kita menangkal asam lambung.
Caranya cukup meminum seduhan irisan jahe ke dalam air panas selama 10 hingga 20 menit. Cara ini dapat membantu meredakan sakit di area perut. Yang kedua, baking soda. Dengan tingkat pH tinggi, baking soda membantu menetralkan asam di dalam perut. Kita cukup mencampur baking soda adalah dengan cara dicampurkan dengan air hingga larut dan meminumnya sebagai obat MAH. Untuk menggunakannya sebagai obat, sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter karena baking soda mengandung kadar garam dan gas yang tinggi. Yang ketiga, permen karet. Mengunyah permen karet merangsang produksi air liur yang membantu melarutkan dan membersihkan asam dari area yang tidak diinginkan. Selain itu, bertambahnya produksi liur dapat mengubah pH liur menjadi basa dan membuat kita lebih sering menelan. Hal ini membuat asam lambung menjadi netral jika asam lambung tersebut naik ke kerongkongan, sehingga iritasi pada kerongkongan ikut berkurang. Yang keempat adalah jus lidah buaya. Nasabah semuanya, lidah buaya biasanya digunakan untuk meredakan luka bakar. Kabar baiknya, tanaman ini juga bisa digunakan untuk meredakan sensasi terbakar yang terjadi di bagian dalam tubuh. Dengan minum segelas jus lidah buaya, kita dapat menenangkan kerongkongan yang terbakar karena naiknya asam lambung, menghindari iritasi, dan mengurangi peradangan. Yang kelima adalah teh chamomile. Teh chamomile bisa menenangkan pencernaan dan membantu mengurangi asam lambung berlebihan sehingga meringankan gejala MAH. Tapi mengkonsumsi teh chamomile perlu dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, chamomile mengandung bahan antikoagulan yang bisa menimbulkan risiko pendarahan saat dikonsumsi bersama obat pengencer darah. Nah, itulah tadi informasi kesehatan dari kami channel Android TV Bengkulu. Semoga sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mempraktekkan serta memberikan informasi ini kepada teman-teman di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video informasi kami. Jangan lupa untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian membagikan serta mengklik tombol like. Sampai ketemu pada informasi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.